Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Bersama saya, Guru Injil Atongai. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terus menopang kita dan memelihara hidup kita hingga saat ini. Nah saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Jikalau kami pada hari ini kami masih hidup dan masih ada, adalah anugerah-Mu semata-mata. Terima kasih ya Tuhan, hari-hari kami lalui dan pertolongan-pertolongan yang tak pernah berhenti, yang terus Engkau berikan untuk boleh kami menjalani hidup ini. Ya Tuhan, kami mohon ampunilah segala dosa kami. Dan tolonglah kami di dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Sucikan dan kuduskanlah kami oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mohon kiranya Allah Roh Kudus yang ada di dalam hati kami membantu dan menolong kami untuk konsentrasi, memusatkan perhatian, untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, serta memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, judul renungan pada hari ini saya berikan adalah jangan membiarkan kejahatan itu menang atas kamu. Ya, yang diambil dalam ayatnya yang terakhir di ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam perikop ini, dalam bagian ini berbicara mengenai hidup etika orang Kristen.
bagaimana karakter kita yang telah diubahkan oleh Tuhan setelah kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, dan hidup kita diubahkan. Mulai dengan kalimat di sini dikatakan demikian, hendaklah kasih, jangan pura-pura. Lalu diakhiri dengan kalimat, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah saudara, Alkitab memberikan kepada kita tuntutan, dan dalam memanggil kita atau di dalam panggilan hidup kita sebagai orang Kristen itu sungguh luar biasa. Nah saudara, hari ini kita merenungkan bagaimana kita bisa bersikap kepada sesuatu yang dari luar datang dengan tidak baik kepada kita. Ya, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, memberikan yang baik, kita berkorban, tetapi yang kita dapatkan adalah, atau respon yang kita dapatkan adalah respon yang tidak baik dari orang-orang di sekitar kita. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah diubahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Nah, jawabannya dari firman Tuhan sangat luar biasa, saudara. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma dan juga kepada kita, jangan kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jangan pernah membiarkan kejahatan itu, ya, dan ketidakbaikan orang mengalahkan kebaikanmu. Nah, saudara-saudara, sungguh luar biasa. Ini sesungguhnya bukan hal yang mudah, sangat-sangat tidak mudah. Kita harus akui itu. Dan yang lebih sulit lagi, saudara, kalau kita merasa sudah berkorban begitu banyak, sudah berjasa terlalu besar, namun kalau orang itu justru malah mengutuki kita, sikap kita bagaimana? Saudara, firman Tuhan mengatakan demikian, berkatilah dia. Kalau dia berbuat jahat kepadamu, ya jangan membalas dia. Kalau dia berusaha melawan engkau, bagaimana sikap kita? Ya, kalau itu ada di dalam wilayah kebebasanmu, jangan membalas kejahatannya. Jangan balas dendam. Kalau dia terus membalas yang kamu lakukan dengan hal yang tidak baik, bagaimana sikap kita? Lakukanlah kebaikan. Ya, seperti menumpuk bara di atas kepalanya. Kenapa saudara? Jawabannya ayat dari ayat 21. Demikian. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ketika orang membalas kebaikanmu dengan kejahatan, apakah itu membuatmu berhenti untuk berbuat baik? Ya. Kalau kita melakukan seperti itu, kita semua sama seperti orang lain juga. Tetapi jika engkau melakukan seperti yang firman Tuhan katakan, disitulah kita menyatakan keindahan yang luar biasa, ya, kebaikan kita sebagai orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah diselamatkan melalui Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ada beberapa poin yang sangat indah di dalam bagian ini. Adalah yang pertama, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Di ayatnya yang ke-17. Jadi panggilan untuk senantiasa memikirkan apa yang baik. Ya, melakukan dengan aktif kepada semua orang di sekitar kita. Itu adalah yang harus kita pikirkan. Aktif melakukan yang baik. Ini adalah kata yang indah sekali. Saudara, kita sering kali tidak berani dan tidak mau dan merasa tidak sanggup mengerjakan karena kita cenderung tidak mau memikirkan apa yang baik bagi orang lain. Dan sebaliknya saudara, kita tidak boleh memikirkan hal yang buruk atau hal yang jahat juga kepada orang lain. Kita harus selalu menjadi berkat, selalu berbuat baik kepada orang lain. Dan kalau akhirnya pun kalau dia mau jahat kepada kita, sekali lagi saudara, itu adalah urusan dia. Urusan dia dengan Tuhan. Kemudian yang kedua saudara, Paulus mengajarkan, berkata demikian, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, di dalam bagian ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, ayat ini saudara, tidak berarti bahwa kita tidak boleh mencari keadilan. Ayat ini juga tidak mengajarkan kita tidak berhak mengejar hal yang benar, ya, dan mendapatkan keadilan yang sepatutnya. Jadi
mempertanyakan dan mau melakukan yang benar, mencari apa yang benar, apa yang adil, kita lakukan itu. Kita harus lakukan. Tetapi membalas kejahatannya dengan kejahatan itu tidak boleh. Mengapa demikian, saudara? Karena pada waktu kita melakukan hal yang sama, itu sudah kejahatan. Itu berarti kita berdosa di hadapan Tuhan. Kemudian hal yang kedua yang perlu kita perbaiki di sini adalah kata tidak membalas di sini tidak berarti kita tidak mengharapkan adanya pengakuan orang mengaku salah. Ya. Ada kesalahan konsep orang tentang pengampunan waktu orang membaca di kitab Injil ketika Yesus disalibkan, waktu Yesus berkata atau berdoa kepada Bapaknya, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, banyak orang mengatakan Yesus mengampuni orang-orang yang ada di sekitarnya, yang ada di bawah salib, yang melakukan kejahatan kepadanya. Walaupun orang-orang itu tidak mengaku salah kepadanya. Saudara, sama sekali itu tidak benar pandangan demikian. Yesus tidak pernah berkata begini, hai orang-orang yang menyalibkan aku, walaupun kalian tidak mengaku salah, tetapi aku mengampuni kalian karena kalian tidak tahu apa yang kalian perbuat. Tidak, saudara. Perhatikan ketika penjahat yang disalib di sebelah Tuhan Yesus minta ampun kepadanya. Yesus langsung berkata kepadanya, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, saudara, tetapi kepada orang-orang yang ada di bawah salib Yesus pada waktu itu, Yesus tidak berkata kepada mereka bahwa ia akan memaafkan mereka. Tetapi Yesus berdoa kepada Bapa. Ya. Berarti Yesus memohon kepada Bapa, kiranya kesalahan orang-orang ini Bapa ampunilah. Itu adalah sebuah doa dari seseorang yang telah disakiti, seseorang yang mendapatkan hal yang tidak layak dia dapat, tetapi dia tidak membalas. Tetapi bukan itu saja, dia ambil satu langkah lagi, dia berdoa kepada Allah Bapa, kiranya Allah Bapa mengampuni mereka. Saudara, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan artinya engkau tidak melakukan kepadanya kejahatan yang sama seperti yang dia lakukan kepadamu. Sebab pada waktu engkau melakukan hal itu, kita juga berdosa, bersalah di hadapan Tuhan. Tetapi saudara, bukankah kecenderungan kita harus akui bahwa kita adalah orang yang berdosa, selalu punya niat mau membalas dendam. Itu yang selalu menjadi natur kita. Bahkan bukan saja mau membalas dendam, kita mau kalau mungkin kita membalas lebih jahat lagi. Karena kita mau dengan hati yang dendam melakukan pembalasan atas apa yang telah dia lakukan kepada kita. Nah, saudara, inilah yang harus kita ubahkan. Kita harus akui dan ubahkan hal ini. Yang ketiga, saudara, jika itu dari sisi kita harus selalu menjadi juru damai atau pembawa damai. Itulah yang kata firman Tuhan. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Di ayatnya yang ke-18. Ini adalah pilihan dari kebebasan kita. Ya. Saudara, kita tidak bisa merubah keputusan orang jikalau orang terus mau menjadi orang yang membenci kita. Jika dia terus membenci kita, kita tidak bisa mengubah keputusan itu. Kita tidak bisa merubah dia kalau dia mau membenci kita. Karena itu Paulus berkata, sedapat-dapatnya kalau itu ada pada sisimu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Karena dengan cara seperti itu kita menyatakan kesaksian kita yang baik, yang positif sebagai orang percaya yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, kepada orang lain. Dan selanjutnya saudara, Paulus mengatakan, kalau orang melakukan kejahatan kepadamu, balaslah dengan memberi kebaikan. Kita tidak akan pernah lari dari kenyataan bahwa kekristenan
secara global dalam dunia ini mengalami penganiayaan dan intimidasi di mana-mana. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sadar bahwa dunia ini membenci kita sebagai pengikut Kristus. Orang tidak senang kepada kita. Menghadapi situasi seperti itu, kita harus hidup sebagai orang Kristen, ya, seperti yang Tuhan inginkan. Ya, firman Tuhan mengajar kita bersikap bukan berdasarkan situasi di luar kita, ya, tetapi firman Tuhan harus kita refleksikan. Kita harus hidup sebagaimana selayaknya sebagai anak-anak Tuhan, menyatakan iman kita secara otentik kepada orang-orang yang tidak suka kepada kita, kepada orang-orang yang melawan kita, kepada orang yang menghina kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang menyembah Yesus Kristus, kepada orang yang ingin mencelakakan kita. Kita tidak melakukan hal yang sama, bahkan kita tidak melakukan, ya, membalas kepada mereka. Nah, disitulah orang bisa melihat bagaimana orang yang mengasihi Allah, bagaimana orang yang percaya kepada Allah. Ya, orang yang percaya kepada Allah sungguh-sungguh mengasihi Allah, hidupnya luar biasa, sungguh berbeda. Nah, saudara, karena itu saudara, karena kita percaya kejahatan tidak akan pernah menang di atas muka bumi ini, bagaimanapun itu, kita yakin dan percaya bahwa suatu hari kelak semua kejahatan di muka bumi ini akan dilenyapkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya segala kebaikan yang kita lakukan, percayalah bahwa tidak akan pernah sia-sia, tetapi hanya menjadi sebuah percikan pendahuluan kepada orang akan apa artinya kerajaan Allah dalam dunia ini, apa artinya sorga, dan apa artinya hidup sebagai warga kerajaan Allah. Nah, saudara, karena itu marilah kita memiliki hati seperti itu. Kita belajar mulai dari hari ini, ya, merefleksikan diri, mempraktekkan firman Tuhan. Ya, kita tidak menutupi apa yang salah, kita tidak membela apa yang salah, kita juga tidak mau menyimpan dan menyembunyikan apa yang benar. Tetapi kita harus selalu merefleksikan diri dulu. Apakah kita sudah melakukan hidup kita seperti yang firman Tuhan inginkan, yang firman Tuhan suruhkan, perintahkan kepada kita. Kita harus mengoreksi dan melihat diri kita. Kalau kita sudah bersalah, kita harus mengakuinya di hadapan Allah. Ya, kita harus berkomitmen, kita harus berubah. Kita mulai dengan refleksi diri seperti itu. Baru sesudah itu, bagaimana kita bersikap jika hal-hal yang keliru dan salah atau ada hal yang tidak baik terjadi di dalam hidup kita. Kita ubah. Nah, saudara, yang terakhir, saudara, kita harus ingat kita punya Tuhan yang adil. Kita punya Tuhan yang memelihara hidup kita dengan ajaib. Ini adalah dua hal yang sangat penting. Itu berarti, saudara, Allah kita tidak akan pernah membiarkan kebaikan yang tersembunyi, dan pada waktunya Allah akan menyatakan dan membalaskan. Allah juga tidak akan membiarkan hal yang jahat terjadi tanpa mendapatkan keadilan. Tetapi Dia juga adalah Allah yang memelihara dengan ajaib. Artinya, saudara, meskipun orang mereka-reka yang jahat kepada kita, Allah bisa mengubah segala yang jahat itu. Allah bisa mengubahnya menjadi kebaikan. Dan bukan saja kebaikan bagi diri kita sendiri, tetapi kebaikan sebagai bagian dari rencana Allah yang besar. Maka ketika hal yang tidak baik terjadi kepadamu, itu tidak boleh merusak dan merubah hatimu. Ya, kita harus benar-benar mau mempraktikkan firman Tuhan ini. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan kita berpikir bahwa keadilan tidak akan terjadi. Ingat, kita punya Allah yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Pada waktunya, pada saatnya, Tuhan Allah akan mengerjakan dan melakukan pembalasan itu bagi kita semuanya. Nah, saudara, dunia tidak akan pernah bisa menang
dengan kejahatan untuk menghancurkan kekristenan. Dan kekristenan akan mengalahkan kejahatan itu pada waktu kita terus melakukan kebaikan. Kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Dan kiranya Tuhan terus menolong kita, mengingatkan kita, dan memampukan kita untuk mempraktekkan, melakukan firman-Nya. Biarlah kita selalu memohon pertolongannya setiap hari, sehingga kita mampu untuk hidup bagi Tuhan, menjadi orang-orang yang mempraktekkan kebaikan, yang melakukan kebaikan, sekalipun kita diperlakukan jahat oleh orang lain. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini firman boleh kami renungkan kembali, dan Engkau terus berbicara kepada kami untuk terus-menerus mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus hidup sebagai orang-orang yang telah menerima keselamatan, yang telah diampuni, dan yang telah diangkat menjadi anak-anak Allah, yang telah diangkat menjadi ahli waris sorga. Bagaimana kami harus hidup dalam dunia ini, di dalam dunia yang jahat, yang membenci para pengikut Tuhan Yesus. Tuhan mampukanlah kami, supaya kami mampu berbuat baik sekalipun orang malah membalasnya kepada kami dengan tidak baik. Biarlah Tuhan yang memampukan kami melakukan firman-Mu. Tuhan, tolonglah seluruh jemaat agar kami dalam hidup ini benar-benar mampu mempraktekkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.